Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah penyediaan air minum 2, tahapan pembuatan kriteria desain, terutama terkait dengan peralatan pengolahan dan perkiraan biaya. Ada beberapa referensi yang kalian bisa baca di halaman depan ini, dan kalian juga bisa cari referensi dari sumber-sumber yang lain. Komponen pengolahan air minum. Seperti kita ketahui bersama, ada komponen utama dan komponen penunjang. Di dalam instalasi pengolahan air minum atau unit pengolahan air minum, terdapat standar-standar komponen utama dalam pengolahannya. Yang pertama, unit pengambilan air baku, bisa dari air permukaan atau air tanah. Pengukuran aliran air bisa menggunakan ambaran tajam, turbin, elektromagnetik, dan ultrasonik. Pembubuh larutan kimia menggunakan pompa dosing. Mixer atau pengadukan bisa dengan menggunakan mekanis, hidrolis, inline, dan kompresor. Koagulasi bisa dilakukan pula dengan secara hidrolis, mekanis, dan dinamik mixer. Flokulasi, hidrolis, mekanis, dan dinamik mixer pula. Untuk sedimentasi dan klarifikasi atau clarifier, bisa menggunakan gravitasi atau floating. Filtrasi, biasanya menggunakan saringan pasir cepat, dan disinfeksi juga menggunakan pompa dosing. Pada komponen penunjang terdiri dari penampung dan distribusi. Penampung ini adalah hasil pengolahan air minumnya, kita simpan biasanya di reservoir, dan distribusinya menggunakan gravitasi ataupun dapat menggunakan pemompaan. Di gambar sebelah kanan kita bisa melihat ini adalah standar instalasi pengolahan air minum. Persyaratan umum. Ketika kita ingin membentuk atau membuat instalasi pengolahan air atau IPA, pertama kita harus memperhatikan bahwa untuk produk unit paket IPA harus mendapat pengesahan dari instansi atau lembaga yang berwenang. Misalnya saja adalah Kementerian PU ataupun kementerian terkait. Unit paket IPA harus mampu mengalirkan air sebagai air minum sesuai dengan Permenkes RI nomor 492 Menkes per 4 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Yang ketiga, harus dipasang di atas tanah yang stabil. Selanjutnya, permukaan bagian luar dan dalam tidak cacat dan kedap air. Dan terakhir, pemilihan jenis proses pengolahan berdasarkan kualitas air baku, terutama kekeruhan dan warna. Lalu bagaimanakah persyaratan teknisnya? Pertama, tentang kualitas air bakunya. Kualitas air baku yang dapat diolah dengan IPA konstruksi baja adalah sebagai berikut. Kekeruhan maksimum 600 NTU atau 400 mg per liter untuk SiO2-nya. Kandungan warna asli sebagai apparent color tidak melebihi 100 PtCO dan warna sementara mengikuti kekeruhan air baku. Unsur-unsur lainnya memenuhi syarat baku air baku Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Dalam hal ini, sungai daerah tertentu mempunyai kandungan warna, besi, dan atau bahan organik melebihi syarat tersebut di atas, tetapi kekurangan rendah, kurang dari 50 NTU, maka digunakan sistem IPA DAF atau Dissolved Air Flotation atau sistem lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk persyaratan teknis, alat ukur aliran. Unit paket instalasi pengolahan air dilengkapi alat ukur aliran untuk mengukur debit air baku dan air minum, yang dapat berupa water meter, VNOC, flow meter, atau floating meter. Untuk unit koagulasi atau koagulator, flokulasi atau flokulator, unit sedimentasi atau settling, harus sesuai dengan perhitungan berdasarkan SNI tahun 2008 tentang tata cara perencanaan paket unit IPA. Nah, ini ada beberapa panduan standar nasional Indonesia ketika kita ingin membuat instalasi pengolahan air minum. Selanjutnya kita akan masuk ke perkiraan biaya. Pada saat kita ingin menentukan perkiraan biaya, perhitungan volume, analisa harga satuan AHSP, RAB, rencana anggaran biaya, dan spesifikasi teknis dilakukan untuk menghitung biaya proyek dan menentukan spesifikasi proyek. Pada prinsipnya, metode perhitungan yang digunakan sama dengan metode perhitungan biaya pekerjaan-pekerjaan konstruksi lainnya. Misalnya, kita melihat di sini ada uraian pekerjaan, lalu volumenya berapa, harga satuannya berapa, dan akhirnya kita bisa menentukan jumlah harganya.
Ini adalah misalnya saja tahap pertama, yaitu adalah pekerjaan persiapan. Nah, ada pula yang kita sebut sebagai perhitungan volume, analisa harga satuan, RAB, dan spesifikasi teknis. Volume pekerjaan adalah besaran satuan volume pekerjaan sesuai dengan masing-masing item pekerjaan. Volume dihitung untuk memperoleh besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan ataupun melaksanakan pekerjaan ini. Agar menghasilkan perhitungan volume yang benar, estimator harus mengerti dan memahami gambar desain yang definitif. Sedangkan harga satuan pekerjaan merupakan harga satuan untuk tiap jenis atau item pekerjaan yang umumnya dilakukan dalam suatu pembangunan. Analisa harga satuan mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Nah, kalau kita misalnya ingin menentukan harga satuan pekerjaan, maka kita harus melihat analisa harga satuannya, yang terdiri dari tenaga kerjanya, bahan yang digunakan, peralatan, dan penyusutan overhead, keuntungan, dan lain-lain. Ini adalah jenis-jenis atau item dari pekerjaan. Inilah alur ataupun flowchart dalam menentukan harga satuan pekerjaan. Rencana anggaran biaya atau RAB adalah keseluruhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. RAB tersebut meliputi biaya pekerjaan persiapan, biaya izin-izin instasi bila diperlukan, biaya pekerjaan utama dan biaya uji coba atau commissioning, dan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan. Dalam penyusunan rencana anggaran biaya berpatokan pada volume dan harga satuan yang telah dihitung di depan. Pada akhir jumlah biasanya ditambahkan dengan PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis kita sebenarnya sudah belajar ya. Tambahan informasinya adalah kalau spesifikasi teknis mencakup ketentuan teknis pekerjaan atau bagian pekerjaan yang akan dikerjakan selama masa pelaksanaan. Pelaksanaan dan konsultan pengawas harus memperhatikan sepenuhnya spesifikasi teknis ini dalam menjaga konsistensi antara spesifikasi teknis, daftar volume, dan gambar-gambar pelaksanaan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.